Beberapa hari terakhir ini media gencar memberitakan peristiwa pembubaran paksa penyelenggaraan Imlek Fair Siantar dalam rangka Gong Chi Fa Choi, ya, atau Imlek menyambut Tahun Baru Cina. Nah, penyelenggaraan Imlek Fair Siantar ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong, memperkuat para pedagang yang tergolong di dalam UKM dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Dan ini sebetulnya tergolong penyelenggaraan Imlek ini sudah berlangsung setiap tahun selama 7 tahun ini, kecuali 2 tahun karena COVID. Jadi sebetulnya Imlek Fair Siantar ini bukan persoalan baru, ya. Sudah terjadi terus-menerus, diizinkan dan dilaksanakan tanpa ada hambatan apapun. Tetapi pertanyaannya, mengapa kemarin Satpol PP serta-merta datang langsung membubarkan dan meminta untuk dibongkar semua tenda dan lain-lain untuk tidak dilanjutkan acara ini? Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar. Karena menurut panitia penyelenggara, sebelum dilakukan Imlek Fair Siantar ini, panitia sudah melakukan audiensi dengan wali kota. Dalam audiensi itu, wali kota memberikan restu, bahkan mendukung, ya, dengan meminta supaya aparaturnya yang terkait dengan acara ini, yaitu Dinas Pariwisata dan juga Sekdanya, bersama dengan panitia untuk mencarikan tempat supaya acara ini, ya, atau Imlek Fair Siantar ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam pada itu panitia juga sudah mendapatkan rekomendasi dan izin keramaian dari pihak kepolisian, dari dinas perhubungan, karena ini menyangkut penggunaan trotoar dan jalan selama acara ini berlangsung kurang lebih 10 atau 12 hari. Jadi dari segi perizinan sebetulnya sudah clear, tidak ada masalah. Tetapi yang terjadi, Satpol PP datang tanpa ada peringatan terlebih dahulu, melakukan tindakan paksa agar acara itu di-stopkan, agar acara itu tidak dilanjutkan, dan tenda-tenda diminta untuk dibongkar. Nah, bagi pihak penyelenggara, mereka merasa ini ada semacam suatu tindakan yang sangat aneh. Tindakan yang tidak masuk akal. Karena dari segi peralatan mereka sudah punya, dari segi perizinan mereka juga sudah miliki, lalu kenapa dibatalkan oleh pemerintah setempat yang sudah memberikan izin? Nah, publik menilai bahwa tindakan Satpol PP di belakangnya ditunggangi oleh kekuatan kelompok intoleran. Kenapa dikatakan ditunggangi oleh kekuatan kelompok intoleran? Karena apa yang dilakukan oleh panitia dalam rangka Imlek Fair Siantar ini adalah dalam rangka menyongsong Tahun Baru Cina. Ya, saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang ada di Siantar akan merayakan hari suci keagamaan mereka, yaitu Imlek. Tetapi kenapa pemerintah serta-merta membubarkan? Kita patut menduga bahwa di balik ini semua, baik wali kota maupun Satpol PP bekerja di bawah kekuatan tekanan dari kelompok intoleran yang ada di Siantar. Padahal Siantar selama ini dinilai sebagai kota yang cukup toleran. Tetapi kenapa pada saat ini muncul? Artinya perkembangan, ya, kelompok intoleran sudah menyebar kemana-mana, dan target mereka adalah kota-kota yang dinilai sebagai kota yang intoleran. Mereka setiap saat akan muncul dan mengganggu. Buktinya Siantar sekarang ini menjadi salah satu korban. Sebelumnya juga kita lihat pada Natal kemarin beberapa daerah ketika umat Kristen ingin menjalankan ibadah agama dihalang-halangi, ya, gerejanya bahkan ada yang disegel, sehingga mereka tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan nyaman. Hal-hal seperti ini kalau dibiarkan terus akan mengganggu
persatuan dan kesatuan masyarakat kita yang beragam. Sementara aparat yang seharusnya menindak, katakanlah dalam hal ini pihak kepolisian atau Menteri Dalam Negeri yang harusnya juga memberi teguran keras atau jauh hari sudah mengingatkan bupati, wali kota, gubernur supaya menjaga betul-betul soal kehidupan keberagaman masyarakat menjelang hari raya besar keagamaan dari masing-masing kelompok masyarakat harusnya dijaga betul-betul. Tetapi ini diacuhkan. Mendagri diam, gubernur diam, kepolisian setempat juga diam. Padahal di sini ada tindak pidana. Tindak pidananya apa? Ada tindak pidana ya diduga terjadi dalam kasus ini adalah kasus yang terkait dengan diskriminasi ras dan etnis yang dalam undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis tergolong tindak pidana karena membatasi, mengekang, meniadakan hak kelompok masyarakat lain dalam melakukan aktivitas keagamaan, aktivitas sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ini melanggar undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dari segi pemerintah daerah, wali kota pun sudah melanggar kewajibannya sendiri menurut undang-undang pemerintahan daerah. Dia seharusnya harus menjaga tentang bagaimana kohesivitas masyarakat setempat yang selama ini dinilai sebagai cukup toleran, hidup berdampingan secara damai. Tetapi ternyata tidak. Kelompok minoritas masyarakat etnis Tionghoa di Siantar justru menghadapi persoalan diskriminasi. Ya, mereka yang harusnya menyambut hari raya Imleknya dengan sukacita, tetapi pada saat menjelang hari raya mereka ingin berbuat sesuatu untuk sesama pedagang kecil, justru dihalang-halangi oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat secara regulasi, ya, secara undang-undang seharusnya melindungi, ya, mendukung, mensupport usaha ini demi persamaan hak setiap kelompok masyarakat. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi di sini terjadi pelanggaran dari segi pemerintah daerah. Bupati atau wali kota tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wali kota yang harusnya melindungi. Karena ini persoalan Imlek ini kan juga menyangkut persoalan budaya, persoalan tradisi, ya, persoalan keagamaan dari kelompok masyarakat yang merupakan bagian satu kesatuan dari bangsa kita. Ini yang jadi masalah. Nah, menurut undang-undang pemerintahan daerah, apabila seorang kepala daerah, entah dia gubernur, entah dia bupati, entah dia wali kota, sekiranya tidak bisa memenuhi kewajibannya atau melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya, maka kepala daerah yang bersangkutan oleh Menteri Dalam Negeri diberi wewenang untuk memberhentikan gubernur, bupati, atau wali kota yang bersangkutan. Nah, karena dalam hal ini wali kota Pematang Siantar telah melalaikan kewajibannya, yaitu apa? Melindungi masyarakatnya. Ya, bahkan dia diduga terlibat dalam kerjasama dengan kelompok intoleran. Dia diduga dalam hal ini melakukan sikap loyalitas ganda. Dia seolah-olah loyal kepada pelayanan publik dengan memberikan izin, memerintahkan aparatnya untuk membantu mengeluarkan perizinan. Tetapi di pihak lain dia membiarkan aparatnya untuk membubarkan acara itu. Di sini nampak ada loyalitas ganda yang diperlihatkan oleh wali kota dan ini melanggar hukum. Karena itu Menteri Dalam Negeri harus memberikan sanksi tegas, pecat ini wali kota. Karena ketika ini dibiarkan, maka akan muncul juga di kota-kota lain atau akan terulang kembali di Siantar, tidak saja terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang menyelenggarakan Imlek, tetapi juga kepada komunitas minoritas lainnya. Karena masyarakat juga di sana sudah mulai melihat, kalau besok dalam rangka acara keagamaan yang lain, terus masyarakat melakukan upaya karena akan menghadapi hari raya keagamaan, berdagang di atas trotoar itu, apakah pemerintah daerah juga akan menindak? Karena masyarakat menuntut persamaan hak. Jadi dalam kasus ini, wali kota Siantar maupun Kasatpol PP Siantar
harus diberi sanksi yang tegas. Ya, secara administrasi pemerintahan, kedua-duanya harus dipecat. Secara pidana, kedua-duanya bisa saja diproses untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena diduga telah melakukan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam kasus ini. Jadi tidak bisa kita biarkan, karena persoalan yang menyangkut pluralitas bangsa ini adalah persoalan yang akhir-akhir ini sangat sensitif. Persoalan yang kalau salah dikelola, maka akan mengganggu persatuan dan kesatuan dan pecahnya NKRI.